Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada rekaman kali ini kita itu mau membicara seputar akidah. Seputar akidah, dan kitab yang menjadi rujukan tema pembahasan kita itu adalah kitab Al-Khurasaniyah fi Aqidati Raziyayin, yakni Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Kitabnya itu adalah kitab karya Abdul Aziz At-Tarifi, yaitu akidahnya orang-orang Khurasan di abad ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya, khususnya di abad-abad salaf, di abad-abad para imam-imam Islam itu hidup. Kenapa Khurasaniyah? Khurasan itu istilah bagi satu daerah yang besar. Di situ ada Baghdad, ada Irak, ada Mesir, Hijaz, yaitu semua istilah bagi Khurasan. Kenapa membahas akidah mereka? Ya, itu penting karena kita ini punya zaman sudah jauh dari Nabi, sudah 1400 tahun dari Nabi. Nah, kita itu mau uji kita punya akidah, mau cari tahu sumber akidah kita itu dari mana. Apakah memang di abad-abad ke-1, ke-2, abad ke-3 setelah Nabi wafat, para ulama itu punya pemahaman sama dengan kita atau tidak? Bagaimana akidah mereka? Akidah yang sampai kepada kita ini sama tidak dengan akidahnya para sahabat? Kalau sama, dari mana sumbernya? Siapa orang-orang yang bawakan akidah itu sampai kepada kita ini? Siapa namanya? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana saksi para ulama yang sezamannya terhadap dia? Begitu, agama ini tidak diambil dari sembarang orang. Ya, misalnya saya bisa katakan, misalnya beta bisa bilang, kalau Allah tanya, dari mana sih akidah ini begini? Dari mana sih pahaman begini? Beta bisa bilang dari Imam Bukhari, dari Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, dari Imam Ahmad. Kenapa bisa begitu? Ya iya, karena Imam Ahmad meninggalkan buku, meninggalkan tulisan-tulisan. Imam Bukhari meninggalkan buku, meninggalkan tulisan-tulisan. Imam Syafi'i begitu. Mereka ajarkan, ada murid-muridnya. Itu semua peninggalan mereka, ilmu. Ya, mereka yang mewarisi ilmu dari Nabi. Dan kita mengambil warisan itu, jangan kita biarkan. Kita cari agar kita ini betul-betul beragama dengan agama yang benar, memahami agama dan berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, murid-muridnya, wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka ya sampai hari kiamat. Karena agama Islam ini terlalu banyak kelompok-kelompoknya, terlalu banyak klaim-klaimnya. Ya, ada Maturidiyah, ada Naqsyabandiyah, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Khawarij, macam-macam. Lalu bagaimana kita punya akidah ini? Mau ambil dari mana? Jangan sampai kita punya akidah ini tak campur-campur semuanya. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa diagnosa karena kita tidak tahu juga mau baca apa. Kitab juga kita tidak tahu baca. Bertanya juga kita malas bertanya. Diskusi juga kita malas diskusi. Padahal kita punya umur sebentar lagi sudah mau tutup usia. Nah, oleh karena itu disinilah fungsi kita saling memberitahu, saling sharing pendapat. Dari mana kamu baca, dari mana kamu ambil, bisa tidak dipertanggungjawabkan. Begitukah hadisnya, begitukah ayatnya, begitukah yang dipahami para sahabat. Dari mana buku-bukunya, siapa yang tulis, siapa yang karang, bagaimana orangnya, begitu. Itu agama seperti itu. Bukan dari mimpi. Misalnya, ada Nabi Khidir. Tahu dari mana Nabi Khidir? Ada yang mimpi. Siapa yang mimpi? Wali sana mimpi ketemu Nabi Khidir. Bukan begitu. Agama itu bukan begitu. Sekarang ini agama itu yang paling aneh itu sudah yang paling diambil. Dia ceramah, tapi dia bisa sampaikan di atas air. Dia ceramah, tapi dia bisa membelah diri, atau dia mati di sini, dia hidup tanpa lain. Itu agama bukan aneh-aneh seperti itu. Oleh karena itu, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu buku yang sangat bagus yang alhamdulillah juga sudah kami terjemahkan, sudah saya terjemahkan. Kita sudah terjemahkan akan buku itu. Tapi pikir-pikir ini sekarang orang kan malas baca. Katong terjemahkan begini, sudah rampung. Orang malas baca zaman sekarang ini, zaman anak-anak muda malas baca. Dong lebih banyak pegang HP daripada pegang buku. Oleh karena itu, katong coba masuki lagi, ya katong dakwah berdasarkan dompung zaman, dakwah berdasarkan metode yang banyak orang suka.
Zaman HP ini orang banyak lihat video, katong coba lagi pakai cara ini. Ya, sebenarnya bagus kalau baca dia buku, katong tulis dia terjemahan juga. Tapi ya demi dakwah, katong coba segala cara, yang penting baik, yang penting caranya baik. Di sini bukunya adalah buku Al-Khurasaniyah fi Aqidati Raziyain. Akidah orang-orang Khurasan, ya, berdasarkan penelusuran dua ulama besar yang hidup di abad ketiga, yaitu Abu Zur'ah dan Abu Hatim Raziyain. Kenapa dikatakan Raziyain? Karena mereka ini orang Razi, ya, dari keturunan Ar-Razi. Dibilang Raziyain, dua orang Ar-Razi, begitu. Nah, sedikit tentang Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Mereka dua ini sepupu. Dong ini kalau jalan sama-sama cari hadis, dong selalu jalan sama-sama, dua orang. Memang begitu di abad-abad para pencari hadis itu, abad-abad 2, abad ketiga. Ini abad-abad yang Nabi katakan zaman terbaik, khairu qarni. Berarti abad ketiga itu mereka masih zaman terbaik, zaman di mana hadis itu dikumpulkan, zaman di mana pemahaman itu masih murni, belum ada campuran-campurannya. Mereka dua ini selalu pergi jalan, ya. Imam Bukhari dong ketemui, dong sering duduk di Imam Bukhari punya majelis. Imam Bukhari menyampaikan hadis dong duduk. Imam Bukhari juga kenal dong kenal Imam Bukhari. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, siapa yang paling cepat hafalannya? Maka Imam Ahmad katakan yang paling cepat hafalannya adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini dong punya tulisan tentang poin-poin akidah itu yang sampai 3 lembar. Mungkin hanya 11 atau 20 poin saja tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia tulis dalam poin-poin. Mungkin cuma 2 lembar kalau kata mau kasih lembaran. Tapi itu kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan lembaran-lembaran yang banyak. Di antaranya ulama abad ini seperti At-Tarifi ini. Dia tulis ini 800 lembar, hampir 1000. Padahal tadinya cuma 2 lembar yang dia jelaskan dari tulisan Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini, poin-poinnya, tapi dia jabarkan hampir 1000 lembar. Dan banyak ulama-ulama dahulu juga telah mensyarah ini poin-poin akidah yang ditulis oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini. Ada juga syarahan dari Al-Lalaka'i dan masih banyak lagi. Tentang akidah-akidah seperti ini, ulama-ulama dahulu juga menulisnya. Imam Ahmad juga punya buku As-Sunnah, anaknya juga Abdullah Ibn Ahmad juga punya buku As-Sunnah. Di antaranya juga ini Ibnu Abi Hatim, anaknya Abi Hatim, yang dia mengambil tulisan itu dari bapaknya, yaitu Abu Hatim. Ya, Abu Hatim dengan Abu Zur'ah yang kita jelaskan tadi, mereka pergi cari sama-sama itu hadis-hadis tentang akidah, pemahaman-pemahaman ulama salaf tentang akidah, dan tulis yang dong ketemukan itu lebih dari 30.000 orang. 30.000 orang. Dong pun saksi bahwa dong pun akidah ini dong ambil dari dong ketemui ulama-ulama di Khurasan di semua negeri. Lebih dari 30.000 orang. Yang kemudian mereka tulis itu poin-poin pentingnya. Nah, di buku ini juga dijelaskan, landasan buku ini adalah buku-buku terdahulu juga, seperti syarahnya Al-Lalaka'i, dan juga buku-buku yang lain seperti buku Khalqu Af'al Ibad Imam Bukhari, itu menjadi landasan di buku ini. Dan buku-buku akidah yang lain yang Syekh At-Tarifi ini menjelaskannya juga di sini. Di sini kita mungkin hanya baca dulu pendahuluannya. Mengetahui pendahuluan itu penting supaya kita tahu apa latar belakang ini Syekh At-Tarifi dia tulis buku ini. Apa latar belakangnya, apa alasannya. Di sini alasannya. Kita hanya bacakan artinya saja, ya, karena kalau kata mau baca dia pun Arab lagi itu terlalu banyak buang waktu. Sebentar terjemahannya sudah saya tulis, nanti kerja 2 kali. Jadi ya saya baca saja ini terjemahannya. Jadi saya bacakan saja apa yang sudah saya terjemahkan, ya. Ya, muqaddimah pendahuluan di sini. Sini Syekh At-Tarifi katakan bahwa segala puji bagi Allah yang berhak menerima pujian karena kesempurnaannya, karena kesempurnaan zatnya, nama-nama Allah sempurna, sifat-sifat Allah yang sempurna, dan perbuatannya, af'alnya sempurna, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berhak menerima pujian. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat, yang senantiasa mengikut pemahaman sahabat, pemahaman murid-murid sahabat. Mudah-mudahan tercurahkan salawat dan salam kepada mereka ini semuanya. Kemudian amma ba'd, adapun setelah itu, kata Syekh At-Tarifi adalah, sesungguhnya akal itu berapapun tingginya, berapapun kuatnya pemahaman akal itu, dan berapapun kuat ingatannya dan tajamnya kecerdasannya, maka semua itu tidak dapat membawa manusia kepada kebenaran sebagaimana yang dapat
diantarkan oleh wahyu Allah, diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk mengantarkan manusia kepada kebenaran. Maksudnya begini, seberapapun itu orang pintar, dalam daya pikirnya kuat, ya, kalau dia mau cari tentang hakikat suatu kebenaran, apalagi tentang Allah, ya, maka itu tidak akan bisa sampai. Maka itu tidak akan bisa sampai kalau dia tidak menyandarkan itu akalnya dan pikirannya kepada nafs-nafs, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis yang Allah sudah turunkan semua itu untuk menuntun akal. Jadi akal itu harus dituntun. Kalau akal mau berpikir bebas tentang kebenaran, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tanpa adanya kabar, tuntunan, dan berita dari Allah sendiri yang menciptakan akal, maka akal itu akan tersesat. Ya, kalau misalnya bisa mendapatkan kebenaran, hakikat Tuhan, hakikat Allah, sifat-sifatnya, tanpa adanya Al-Quran, bisa benar, maka kalau gitu siapa gunanya Allah utus Al-Quran, siapa gunanya Allah utus Nabi, siapa gunanya Al-Quran. Karena toh akal sendiri juga bisa mendapat kebenaran ternyata tanpa harus ada Al-Quran, tanpa harus ada Nabi, tanpa harus ada hadis. Nah, tapi itu kan semua mustahil. Makanya Allah utus Nabi, Allah turunkan Al-Quran, Allah jelaskan kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada manusia. Itu bukti bahwa ternyata akal itu harus dituntun. Akal itu harus dituntun. Ya. Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penuntun kepada manusia, petunjuk kepada akal-akal manusia ini supaya mereka mendapat petunjuk. Syekh At-Tarifi katakan juga lanjut dalam mukadimahnya, namun jika keyakinan manusia terhadap Allah sebagai pencipta ini lemah, maka keyakinannya terhadap ilmu yang datang dari Allah juga lemah. Misalnya, di antara kita ini kan sudah ada Al-Quran, buku-buku hadis sudah tersebar banyak, tafsir-tafsir itu sudah diterjemahkan. Tapi kalau kata pun keyakinan terhadap Al-Quran ini lemah, atau anggap sepele dia, atau anggap barang begini banyak dijual di pasar, masa ilmu itu akan dapat begini dengan gampangnya. Harusnya ilmu itu kan datangnya orang tertentu, bawa ayam putih, ayam hitam, potong ayam, malam-malam galap-galap, duduk dalam kulambu, baru bisa dapat ilmu. Kalau katong pun pemahaman masih seperti itu, katong pun keyakinan terhadap Al-Quran lemah seperti itu, berarti katong pun keyakinan terhadap Allah juga lemah. Karena Allah yang turunkan Al-Quran ini, bagaimana bisa katong menganggap sepele ini Quran? Hanya karena dia tersebar di pasar-pasar, hanya karena dia ada di tengah-tengah kita dengan gampangnya. Allah itu tidak persulit manusia. Tidak mesti harus katong pada suatu saat Nabi pernah ceramah Nabi pernah ceramah khotib Jumat, semua sahabat duduk masuk dengar dalam masjid. Ada salah seorang sahabat yang datang dengar ceramah Nabi itu, dia tidak mau masuk di masjid, dia berpanas-panas di luar. Nabi suruh masuk, Nabi bilang bukan begitu Islam ini. Islam itu tidak menyiksa seperti itu. Saya harus duduk di samping kali bertapa tanpa makan 30 hari 30 malam. Saya mesti katong harus zikir sampai ratusan ribu kali baru bisa dapat ilmu. Bukan seperti itu Islam itu. Islam itu tidak selamanya aneh-aneh seperti itu. Makanya Islam ini diterima banyak orang karena dia itu sesuai dengan fitrah, masuk akal, masuk logika, sesuai dengan fitrah. Puasa, ada berbuka, harus menikah, itu fitrah menikah. Bukan seperti pendeta-pendeta sana yang dong mau kawin, dong hianati dong pun syahwat fitrah. Tidak seperti para rahib-rahib yang puasa saya mau makan, seumur hidup saya mau makan daging. Ini semua susah-susah yang amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Allah katakan bersusah-susah dalam dunia, bersusah-susah dalam ibadah, ujung-ujungnya masuk neraka. Ibadah-ibadah yang Allah tidak pernah suruh dong kerjakan susah tapi masuk neraka. Islam bukan seperti itu. Islam bukan seperti itu. Kita kembali, maka Syekh At-Tarifi katakan kalau katong keyakinan terhadap Al-Quran lemah, berarti katong keyakinan terhadap ilmu Allah itu lemah. Terhadap Allah itu lemah. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya dia akan menyesal juga. Kalau misalnya dia tidak mau mengambil ilmu dari Al-Quran dengan alasan Al-Quran terlalu banyak, masa ilmu seperti itu, gampang seperti itu. Dengan alasan dia tidak mau baca hadis karena mungkin dia pikir hadis ini kan orang bisa palsukan. Misalnya dia berpikiran begitu, orang bisa palsukan. Tapi orang-orang yang berilmu belajar tahu mana yang palsu mana yang bukan. Misalnya dia tidak mau ambil ilmu dari dua sumber ini, suatu saat juga dia akan menyesal. Dia akan menyesal karena ternyata akal yang dia andalkan selama ini juga berbuat kesalahan. Ternyata akal yang dia andalkan selama ini juga salah. Misalnya dengan akalnya dia berpikir, kita ambil agama ini dari si fulan,
orang itu wali. Ini menurut akalnya ini. Menurut akalnya. Dia sandarkan semua keyakinannya ke satu orang itu. Ya. Siapa yang suruh dia begitu? Bukan Quran misalnya. Hanya pikirannya. Kata-kata orang. Padahal semua itu kan harus ditimbang di Al-Quran. Al-Quran suruh begitu. Kalau Al-Quran suruh jangan begitu. Ini yang disebut kalau dia mengambil pemahaman agamanya ini dari akalnya saja, ditimbang dengan perasaannya dengan akalnya saja, maka dia akan menyesal juga. Karena ternyata tidak ada akal yang tidak salah. Setiap kali umur manusia bertambah, kata Syekh ini, maka akan menyesali perbuatannya di masa lalu. Hampir semua orang begitu. Setiap kali bertambah umurnya, menyesali. Kenapa dulu katong begini. Hatta urusan dunia, jangan kan urusan akhirat. Urusan dunia juga begitu. Misalnya, habis bikin rumah. 1-2 minggu kemudian katanya, ternyata salah bikin, sana miring misalnya. Atau dia punya campuran kurang. Nah, ini semua kan menyesali apa-apa yang sudah dikerjakan. Hal ini Allah jadikan sebagai bukti atas kelemahan akal dan dirinya sendiri. Jadi mengetahui kesalahan di masa lalu itu Allah jadikan bukti bahwa akal itu bersalah, bahwa akal itu tempatnya berbuat salah. Namun jiwa manusia tercipta dengan sifat membenci berpikir tentang kesalahannya. Ya, ini kata Syekh At-Tarifi bahwa manusia itu dia suka dia ingat dia punya kesalahan. Dan ia lebih menyukai memperpanjang renungan terhadap kebenaran-kebenaran dan pencapaian-pencapaiannya. Manusia itu lebih suka ingat dia punya pencapaian, dia punya kebenaran, nah dia lebih suka ingat itu, dia lebih suka ceritakan itu. Tapi dia punya kesalahan, dia suka ingatkan. Sehingga ketika ia melewati kesalahannya sekejap mata saja. Sehingga kalau misalnya dia itu mau merenungkan kesalahannya, kalamhil basar, seperti kedipan mata saja, tidak ada renungan yang panjang, berlalu begitu saja. Dan dia lebih suka terpaku pada kebenaran-kebenaran dan pencapaian-pencapaian, kesuksesan yang ia peroleh. Maka kadang-kadang dengan mengandalkan kebenaran yang dia anggap benar, yang tidak bersumber dari Quran dan hadis, maka kadang-kadang kalau sudah datang pemahaman yang benar dari Al-Quran, orang kasih tahu dia bukan itu salah, itu bukan begitu, maka dia kadang membantah. Dia membantah karena dia menganggap ada sesuatu yang benar yang dia pegang, padahal itu bukan dari sumber Al-Quran dan juga bukan sumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Banyak seperti itu, banyak. Kadang juga di sini At-Tarifi mengatakan bahwa kadang manusia membantah karena kurang ilmu, atau kadang manusia membantah karena tidak tahu hikmahnya. Dan memang tidak semua hikmah itu kita tahu. Tidak semua hikmah kita tahu. Nabi saja menyuruh kita dalam hadisnya, menyuruh kita kalau misalnya ada lalat yang jatuh di gelasmu, maka celup dia, karena sesungguhnya di sayap yang satunya ada racun, di sayap yang satunya ada penawar. Nah, orang zaman dulu bingung apa itu maksudnya. Belum ada juga penelitian zaman dahulu itu, zaman Nabi, yang bisa tahu betul-betul begitukah. Tapi sampai sekarang baru terbukti kan bahwa ternyata sayap lalat itu ada racun di satunya dan ada penawar di satunya. Ya, manusia kadang membantah karena tidak tahu ilmunya dan tidak tahu apa hikmahnya.